Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ting ding ding ding. Dia adalah yang bermanfaat, berguna buat bangsa, buang umat. Jadi masa lalu tidak dapat kita ulang kembali. Menetes air mata darah kita mau nangis, yang lalu-lalu nggak bisa kita ulang. Lan tarji'al ayyamul lati madat, yang lalu tidak dapat diulang. Tapi yang akan datang kita bisa mulai. Kalau ragu takut datang konsultasi ke Yayasan Subulus Salam Nusantara. Subulu jalan, salam keselamatan. Subulus salam, jalan keselamatan. Allahumma antas salam. Keselamatan itu dari Allah. Wa minkas salam. Dan keselamatan itu akan kembali kepada Allah. Wa ilaika ya'udus salam. Hidupkan kami dengan keselamatan. Fahayyina rabbana bisalam. Masukkan kami ke dalam rumah yang penuh dengan keselamatan. Wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarak rabbana wa ta'ala itayadzal jalali wal ikram. Jadi jangan pernah khawatir, cemas. Ini sekarang banyak yang khawatir, sampai-sampai mantunya kalau sekolah agama nggak diterima kalau ada calonnya datang. Kamu apa? SH, Kamen. Kamu apa? SE, melebu. Sampean apa? MAG, cabut, Master Alam Goib. Dia tidak mengerti, itulah yang menyelamatkan akhiratnya. Itulah yang akan mendoakan dia, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wasalji wal barat wa naqqihi minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa qhi min fitnatil qabri wa adzabin nar. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan. Doanya jelas, hafalan Qur'annya jelas, bacaannya jahar, terdengar. Banyak juga yang pandai doa tapi suaranya enggak ada. Tak apa-apa kata dia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia mereka dapat. Bagaimana akhirat? Jangan kau tanya lagi. Anak-anakku ini adalah mereka yang Rabbana atina fid dunya hasanah. Bagaimana dengan akhirat mereka? Idzas samaa'u fatarat, ketika langit terbelah. Wa idzal kawakibu tasarat, planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, lautan diledakkan naik ke darat, tsunami namanya. Wa idzal quburu bu'athirat, semua yang dikubur bangkit naik ke atas. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, saat itu semua yang hidup baru sadar bahwa dia sudah berbuat atau belum. Bangkit dari kubur, bangun dari alam barzah. Mereka ketika bangun dari kubur, melihat ke kanan malaikat, lihat ke kiri malaikat, lihat ke depan malaikat, pandang ke belakang malaikat. Pandang ke belakang, Ustaz Somad, kenapa aku bisa mati bangkit bersama malaikat? Apa kata Nabi? Kanjeng Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lalu sudah kasih kabar gembira. Al-mahiru bil Quran, mereka yang menghafal Quran, mereka yang membaca Quran, mereka yang cinta pada Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, mereka akan bangkit di padang mahsyar bersama para malaikat. Sekarang aja mereka sudah kelihatan kedudukannya tinggi. Berikut ini kami panggilkan Profesor Dr. Abdul Somad LCMA. Masih di bawah mereka. Mereka lah yang akan mengangkat derajat Abdul Somad nanti. Ini Ustadz basa-basi, serius. Penghafal Quran bisa memberi syafaat. Ada syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dapat syafaatnya. Ada syafaat malaikat, ada syafaat Nabi, ada syafaat penghafal Quran, dan mereka bisa memberikan syafaat. Anak-anakku, pandang Ustadz sekarang. Nanti tolong kalian cari Ustadz ya. Yang ini terserahlah, yang kelihatan aja. Betapa Ustadz Abdul Somad pun masuk ke surga karena syafaat mereka. Mata mereka bersih, Bu. Karena kalau mata mereka kotor, telinga mereka kotor,
Otaknya jadi kotor, Quran gak mau lengket di dalam kepalanya. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Aku melapor kepada Imam Waqi', hafalanku kacau. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Imam Waqi' mengatakan kepadaku, tinggalkan perbuatan maksiat. Li'annal ilma nurun, karena ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhdalil asi. Cahaya tidak akan bisa masuk kepada orang yang berbuat maksiat. Kenapa mereka hafal Quran? Matanya bersih. Kalau ada alat detektor periksa mata mereka dicek, bawa itu alat cek matanya, kelihatan di situ. Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah. Begitu dicek mata kita, sinetron Korea. Yang sebelah kanan Bollywood, tapi mata mereka bersih. Andai telinga mereka nanti diperdengarkan suara-suara yang ada pita di telinga, ternyata semua yang kita dengar hari ini sejak kita lahir sampai mati itu nanti akan diperdengarkan pita suaranya. Dulu orang kalau cerita pita suara, oh kasetnya banyak sekali Pak Ustadz. Dengan canggihnya teknologi makin mudah. Dulu satu komputer cuma 4 giga. Sekarang sampai 1 tera, 1 juta giga. Maka ada rekaman yang besar sekali di akhirat. Setiap telinga akan diperdengarkan. Inna sam'a, pendengaran. Wal basar, penglihatan. Wal fuad, hati. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan diperdengarkan, akan diperlihatkan, dipertontonkan di hadapan Allah. Sekecil-kecil yang kita dengar, sekecil-kecil yang kita lihat akan dipertontonkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Saya bukan nunjuk ibu-ibu, kameramen. Mereka akan diperdengarkan suara-suara. Ketika kita nanti mau mati menghadap Allah, malaikat maut mau mencabut nyawa, kita terbaring, yang kita dengar di telinga adalah apa yang sering kita baca, apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita pikirkan, apa yang sering kita renungkan. Yang sering mereka baca Al-Quran, yang paling sering mereka dengar Al-Quran, yang paling sering mereka ucapkan Al-Quran, yang paling sering mereka pikirkan Al-Quran, yang paling sering mereka renungkan Al-Quran. Maka yang akan datang nanti ketika mau sakratul maut adalah Al-Quran. Mereka tidak perlu dibacakan orang lain. Mereka terbaring, andai sampai usianya tua, andai dia sakit, maka datang suara Al-Quran itu terngiang di telinganya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Adapun yang lain macam-macam kedengaran, ada keong racun, pulang-pulang berbadan dua, macam-macam. Nauzubillah, mengucapkannya aja kita malu. Itulah yang datang. Syukur-syukur kalau ninggalnya di rumah, ada yang bisikin talqin, la ilaha illallah. Kalau ninggalnya di ruang ICU sendirian, perawat-perawat lagi tidur, security-nya juga pingsan. Siapa yang menyelamatkan kita dari mati su'ul khatimah? Tapi mereka tak pernah putus itu di telinga mereka. Mau matinya selamat, di akhiratnya selamat, dan mereka tidak hanya selamat, mereka bisa menyelamatkan orang lain. Dan yang paling beruntung adalah ada orang-orang yang di kepalanya dipasangkan tajun minan nur, mahkota dari cahaya. Mahkota dari cahaya, mahkota dari cahaya, mahkota dari cahaya, crown. Berbeda antara raja dengan rakyat jelata. Apa perbedaannya? Kulitnya sama, hidungnya sama, wajahnya sama. Yang membedakannya apa? Karena ada mahkota. Ternyata di akhirat nanti ada laki-laki perempuan yang di kepalanya ada mahkota dari cahaya. Siapa dia? Ayah dan ibu mereka adalah orang-orang yang di kepalanya ada mahkota dari cahaya. Saya yakin dan percaya sebagian dari bapak ibu inilah yang kepalanya nanti di akhirat ada mahkota dari cahaya. Yang nggak bilang amin ada juga, cuman nggak terlalu berterang lah ya, 55 watt lah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulu orang menghafal Quran ini bukan cuman kiai alim ulama,
Dulu tentara menghafal Quran, ketika itu terjadi luar biasa memerangi nabi palsu namanya Musailamah Al-Kadzab. Namanya Musailamah Al-Kadzab, nama kampungnya Yamamah, nabi palsu. Wal fil wa ma adraka mal fil lahu zailun tawil. Mirip seperti Quran bunyinya, tapi maknanya enggak ada. Wal fil, demi gajah. Wa ma adraka mal fil, tahukah kamu apa gajah itu? Lahu zailun tawil, ekornya panjang. Apa ini? Dia mau menandingi alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Cerita tentang ashabul fil penuh dengan makna sejarah. Di dalamnya ada mukjizat, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Tapi ini cerita enggak ada maknanya, pengikutnya banyak. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengutus pasukan untuk memerangi Musailamah Al-Kadzab. Tentara Musailamah Al-Kadzab juga ternyata banyak. Tapi kemudian apa yang terjadi? Musailamah Al-Kadzab mati dibunuh oleh seorang pejuang Islam bernama Wahsy, yang dulu pernah membunuh sahabat Nabi, paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib pada saat peperangan Uhud tahun ketiga hijrah. Maka kata Wahsy, tanganku ini pernah bergelimang darah, jahat, kotor, dosa karena membunuh paman Nabi. Hari ini ku tebus dengan membunuh nabi palsu bernama Musailamah Al-Kadzab. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, meninggal 70 orang mati syahid saat memerangi Musailamah. Itulah tentara-tentara Islam. Itulah maka Al-Quran dibukukan menjadi satu mushaf. Yang sebelumnya Quran itu hanyalah tertulis di pelepah korma, di tulang onta, di batu-batu. Lalu kemudian disusunlah tim yang terdiri dari sahabat-sahabat senior, mereka yang rajin menulis. Maka disusunlah, diketuai oleh Ubay bin Ka'ab, sedangkan sekretarisnya adalah Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit itu adalah penterjemah surat-surat Nabi. Orang Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar. Orang Yahudi ini lembut, tapi dalam kata-katanya berbisa. Orang Islam kalau jumpa Nabi, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Tapi kalau orang Yahudi ketemu dengan Nabi lembut, dia main plesetan, assalamu alayka, assalamu alayka, selamat engkau, assalamu alayka, matilah kamu. Maka disuruh Nabi lah sahabat belajar bahasa Yahudi supaya jangan dikerjain Yahudi, supaya jangan diejek-ejek, diolok-olok Yahudi. Di antara sahabat Nabi yang ditugaskan belajar bahasa Yahudi adalah Zabisa, Zaid bin Sabit. Nanti saya pulang ke Riau, saya ceramah di Sumatera, saya tanya, ada yang kenal Zabisa? Siapa itu? Pasti belum nonton video saya di Temanggung kan? Itulah dia penerjemah Nabi, belajar bahasa Yahudi. Ta'allamtuhu wa adaqtuhu, aku belajar bahasa Yahudi dan aku paham sepaham-pahamnya. Surat Nabi ku terjemahkan ke bahasa Yahudi. Orang Yahudi kirim surat ku terjemahkan ke Nabi. Zaid bin Sabit. Berapa umur Zaid bin Sabit waktu Nabi Muhammad SAW meninggal? Isruna sana, 20 tahun. Jadi waktu dia jadi penerjemah Nabi itu umurnya berapa? 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada di antara anakku nanti yang mau belajar bahasa Mandarin, hafal Quran, terjemah Quran bahasa Mandarin. Aduh, nggak bisa pula bahasa Mandarin. Alif Lam Mim, terjemahnya ya Alif Lam Mim juga. Mereka pakai bahasa Al-Quran, tapi terjemahnya ada yang mengambil sastra Inggris. Ustaz Somad, ya, ini anak saya tertariknya malah ke sastra Inggris di UI, Universitas Indonesia. Saya nyuruh dia masuk fakultas Al-Quran, tapi dia malah milih sastra Inggris, Pak Ustadz. Gimana nih? Saya takut nanti dia matinya su'ul khotimah, ditanya malaikat marabbuka malah jawab pakai bahasa Inggris. Saya tanya si bapak,
Ceramah saya bisa nggak didengar orang Eropa dan Amerika? Bisa Pak Ustadz. Paham nggak mereka? Nggak paham Pak Ustadz. Tapi kalau anak bapak ini menerjemahkan ceramah saya, jangan dulu ceramah yang panjang 1 jam, terjemahkan saja ceramah-ceramah pendek yang 5 menit atau yang di Instagram 1 menit, dibuat translate bahasa Inggris, lalu kemudian diupload ulang, pasti mereka akan paham seluruh dunia. Maka silakan anak bapak ambil sastra Inggris, tapi dia menerjemahkan ceramah-ceramah ulama, ceramah Buya Yahya, ceramah Ustadz Adi Hidayat, ceramah Ustadz Umar Mita, ceramah para asatiz Ustadz Abdullah Gimnastiar, diterjemahkan dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Prancis, dalam bahasa Mandarin. Maka jangan batasi kebaikan hanya dari 1 pintu saja. Jangan batasi kebaikan hanya 1 jalan saja, tapi banyak jalan-jalan kebaikan. Jalan-jalan kebaikan itu bahasa Arabnya subulus salam. Apa itu Pak Ustadz subulus salam? Ini nama yayasannya. Subulus salam Nusantara. Masya Allah, surat tilang sudah datang, waktu sudah habis. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di waktu yang mulia, sekarang kita sedang berada di bulan yang mulia, bulan Muharram, bersama orang-orang mulia, para penghafal Quran, di hari yang mulia pula, maka kita berharap kepada Allah supaya kita pun mendapatkan kemuliaan dunia, kemuliaan di akhirat, insyaallah, amin. Bapak Ibu, Abdul Somad, kita semua mati menghadap Allah. Yang tinggal, semua tinggal, rumah tinggal, mobil tinggal, kebun tinggal, semua tinggal. Pernah Bapak Ibu melihat orang mati bawa mobil? Ada, sampai parkir, tapi habis itu tidak ada. Tapi yang tinggal adalah inilah yang wakaf-wakaf ini. Anak-anak ini tetap membaca Quran, seperti suara tawon, suara mereka mengulang hafalan Quran. Itulah yang sampai ke kubur, ke makam kita.